Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Agustin dengan NIM 6420299. Saya adalah mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menguji validitas, reliabilitas, dan regresi linear dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metode Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Suryanto Sosrowidikdo SEMM. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Insentif dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Star Cosmos. Instrumen variabel penelitian dari judul di atas, saya memilih 3 variabel. Yang pertama adalah variabel X1 dengan insentif, variabel X2 dengan motivasi, dan variabel Y dengan kinerja. Kemudian analisis data penelitian. Dari analisis data pada judul di atas, saya akan menguji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi berganda. Selanjutnya kita ke program SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan data-datanya dengan X1 dengan total X1 atau insentif, kemudian X2 dengan total X2 motivasi, kemudian variabel Y dan total Y atau kinerja. Nah, di sini kita akan merename data uji validitas. Di sini saya sudah menginput data dari kuesioner sebelumnya. Untuk merename kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kita masukkan satu persatu variabelnya bersama dengan totalnya, kemudian kita masukkan. Klik person, kita centang, flag juga kita centang, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil korelasi X1 atau insentif. Kemudian kita akan menganalisis X2-nya, caranya sama, kita kosongkan, reset. Kemudian X2-nya kita masukkan. Dan totalnya kita masukkan. Jangan lupa person dan flag kita centang, kemudian klik OK. Nah, ini adalah X2. Kemudian variabel Y, correlate, variate. Nah, kita reset. Nah, kemudian variabel Y kita masukkan. Kita klik OK. Nah, ini adalah variabel Y. Baik, di sini akan saya jelaskan. Pertama, X1 atau insentif. Di sini R hitungnya adalah 757, 612, 378 sampai dengan 528. Yang mana R hitungnya lebih dari R tabel, yang mana N-nya adalah 50 dengan taraf signifikan. Dengan demikian, variabel X atau insentif adalah valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. Kemudian X2 atau motivasi. Nah, di sini R hitungnya adalah 0, 18, 567, 742 sampai dengan 633. Yang mana R hitungnya lebih dari R tabel, yang mana N-nya adalah ini 50 dengan taraf signifikan. Nah, dengan demikian variabel X2 atau motivasi
ini adalah valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. Kemudian variabel Y yaitu kinerja. Di sini R hitungnya adalah 0,015, 725, 708 sampai dengan 532, yang mana R hitungnya lebih besar dari R tabel, yang mana ini adalah 50 dengan taraf signifikan. Nah, dengan demikian variabel Y atau kinerja adalah valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. Kemudian yang kedua kita akan menguji reliabilitas. Sama, kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Nah, kita masukkan kembali satu persatu ya. Kita masukkan satunya tanpa total, kemudian OK. Nah, di sini kemudian kita ulangi scale, reliability analysis, kemudian X2-nya X2 masukkan, kemudian OK. Nah, di sini reliability variabel X1 adalah 486 dan X2-nya adalah 561. Dengan scale reliability analysis, reset, kemudian masukkan variabel Y-nya. Kita masukkan variabel Y-nya. Kemudian OK. Nah, ini adalah hasil reliabilitas dari variabel Y, yaitu 787. Nah, uji validitas variabel X1, X2, dan Y sudah. Kemudian uji reliabilitas variabel X1, X2, dan variabel Y sudah. Kemudian kita akan analisis regresi berganda. Di sini saya sudah menginput total insentif, total motivasi, dan total kinerja. Kemudian kita ke data view. Ini juga sudah ada jumlahnya untuk insentif, motivasi, dan kinerja. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Nah, di dependent ini kita masukkan variabel Y atau kinerja, kemudian di independent kita masukkan insentif dan motivasi, kemudian klik statistik. Pada statistik ini kita centang estimate, kemudian model fit, kemudian dermin kita centang, kemudian klik continue, kemudian plot. Nah, di variabel Y kita masukkan SRSID, kemudian pada variabel X kita masukkan ZRSID, kemudian kita centang normal, klik continue, kemudian save. Di sini kita centang under standard, kemudian studentis, kemudian klik continue, kemudian OK. Nah, ini adalah hasilnya.
Di sini pada tabel ANOVA dapat diketahui F hitungnya adalah 11.735 dengan nilai signifikan 0,000, maka hipotesisnya nolnya itu ditolak. Hal ini menunjukkan secara simultan variabel motivasi dan variabel insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, kemudian tabel koefisien di sini diperoleh persamaan regresi yang mana Y adalah Y sama dengan B ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Itu adalah rumusnya yang mana menghasilkan Y itu 3093. Kemudian ditambah 0,329 dan X1 dan ditambah X2-nya 0,993 menunjukkan bahwa konstanta Y sama dengan 3093 jika variabel insentif dan motivasi nilainya 0, maka kinerja nilainya sebesar 3093, sedangkan koefisien insentif menghasilkan 0,329. Artinya jika jumlah insentif ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,329. Selanjutnya, jika koefisien motivasi atau X2 menghasilkan nilai 0,993, artinya jika jumlah motivasi ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,993. Kemudian pada grafik. Ini adalah grafiknya, dapat dilihat bahwa grafik membentuk gunung atau lonceng. Diketahui titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Dengan ini, maka data residual berdistribusi normal. Ini ya, garis diagonalnya dan titik-titiknya. Kemudian pada regresi studentis residual, di sini titik-titiknya menunjukkan sama garis diagonal. Ini menyebar searah dengan pola yang jelas di atas 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteros kedastisitas. Dengan demikian, asumsi heteros dan kedastisitas dalam model regresi dapat dipenuhi dengan model ini. Nah, ini titik-titiknya berada di bawah 0 dan di atas 0. Ya, demikian pembahasan mengenai aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.